Perkenalkan, nama saya Jessica Angelina Brutarigan dengan nomor NPM 2215010116. Di sini saya akan menjelaskan tentang TPT saya yang berjudul Pengantar Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran serta Penilaian Formatif, Sumatif, Alternatif, dan Autentik. Yang pertama, A. Pengantar penilaian dan evaluasi pembelajaran terdiri dari 5. Yang pertama, pengertian penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan informasi tentang hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian dilakukan untuk melihat kemampuan siswa, perkembangan belajar siswa, kekuatan dan kelemahan siswa. Penilaian tidak hanya berupa angka, tetapi juga bisa berupa deskripsi kemampuan siswa. Yang kedua, pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses penilaian keseluruhan kegiatan pembelajaran, baik dari siswa, guru, metode media, maupun hasil belajar untuk menentukan keberhasilan pembelajaran. Evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan seperti apakah pembelajaran berhasil, apakah metode perlu diperbaiki, apakah siswa sudah mencapai kompetensi. Yang ketiga, perbedaan penilaian dan evaluasi. Aspek terdiri dari aspek penilaian evaluasi. Fokus mengukur hasil belajar siswa, menilai keberhasilan proses pembelajaran secara keseluruhan. Aspek tujuan penilaian, pengetahuan kemampuan siswa, evaluasi, mengambil keputusan untuk perbaiki pembelajaran. Aspek ruang lingkup penilaian lebih sempit atau hasil belajar. Yang ketiga, evaluasi lebih luas atau proses dan hasil. Kesimpulan, penilaian adalah bagian dari evaluasi. 4. Tujuan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Penilaian dan evaluasi bertujuan untuk 1. Mengetahui pencapaian hasil belajar siswa. Yang kedua, menentukan ketuntasan belajar. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada siswa. Yang keempat, memperbaiki metode dan strategi pembelajaran. Yang kelima, menentukan nilai akhir atau respon. Yang keenam, mengetahui kesulitan belajar siswa. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Fungsi penilaian dan evaluasi pembelajaran. Nilai dan evaluasi berfungsi sebagai fungsi diagnostik, yaitu mengetahui kesulitan siswa. Fungsi formatif, memperbaiki proses pembelajaran. Fungsi sumatif, menentukan hasil akhir. Fungsi seleksi, menentukan keseluruhan atau kenaikan kelas. Yang keempat, fungsi motivasi, meningkatkan semangat belajar siswa. B. Penilaian formatif. Penilaian formatif terdiri dari 4, yaitu yang pertama, pengertian penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan siswa dan memberi perbaikan. Penilaian ini dilakukan secara berkala saat pembelajaran masih berjalan. Yang kedua, tujuan penilaian formatif. Mengetahui perkembangan belajar siswa, memperbaiki cara mengajar guru, membantu siswa memperbaiki kesalahan. Yang keempat, memberikan umpan balik cepat. Yang ketiga, contoh penilaian formatif. Kuis singkat setelah pembelajaran, tanya jawab di kelas, tugas harian, latihan soal, refleksi pembelajaran. Yang keempat, ciri-ciri penilaian formatif dilakukan di tengah proses belajar, bertujuan memperbaiki pembelajaran, tidak selalu untuk nilai akhir, lebih fokus pada proses. C. Penilaian sumatif. Penilaian sumatif terdiri dari 4. Yang pertama, penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran
pembelajaran untuk mengetahui hasil akhir belajar siswa. Biasanya dilakukan setelah satu tema atau satu bab atau satu semester atau satu tahun. Yang kedua, tujuan penilaian sumatif. Menentukan nilai akhir siswa, menentukan kelulusan atau kenaikan kelas, mengukur pencapaian kompetensi secara keseluruhan. Yang ketiga, contoh penilaian sumatif. Ujian tengah semester UTS, ujian akhir semester UAS, ujian kenaikan kelas, ujian akhir sekolah. Ciri-ciri yang keempat, ciri-ciri penilaian sumatif dilakukan di akhir pembelajaran. Hasil berupa nilai akhir digunakan untuk laporan dan kebutuhan sekolah. D. Nilai alternatif. Nilai alternatif terdiri dari 4, yaitu yang pertama, penilaian alternatif adalah penilaian tidak hanya menggunakan tes tertulis, tetapi menggunakan berbagai cara lain untuk menilai kemampuan siswa. Penilaian ini lebih fleksibel dan beragam. Yang kedua, tujuan penilaian alternatif mengukur kemampuan siswa secara lebih luas, memberi kesempatan siswa untuk tujuan kemampuan dan cara berbeda. Nilai keterampilan siswa. Yang ketiga, bentuk penilaian alternatif. Penilaian alternatif berupa berportofolio, proyek untuk kerja. Yang keempat, contoh penilaian alternatif. Siswa membuat poster tentang lingkungan. Siswa membuat laporan percobaan. E. Nilai autentik. Nilai autentik terdiri dari 4, yaitu nilai autentik adalah penilaian yang menilai kemampuan siswa berdasarkan tugas nyata yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Penilaian autentik nilai siswa tidak hanya dari hasil tes, tetapi juga dari proses, keterampilan, dan sikap. 2. Tujuan penilaian autentik menilai kemampuan siswa secara nyata. Yang ketiga, ciri-ciri penilaian autentik berbasis tugas nyata, menilai proses dan hasil. Yang keempat, contoh penilaian autentik berkaitan percobaan IPA, membuat laporan pengamatan. Ya, F. Hubungan penilaian alternatif dan autentik, yaitu penilaian alternatif dan autentik hampir mirip, tetapi berbeda fokus. Penilaian alternatif adalah penggunaan berbagai cara selain tes. Penilaian autentik menilai kemampuan siswa dengan tugas nyata sesuai kehidupan. G. Kesimpulan. 1. Penilaian adalah kegiatan mengukur hasil belajar siswa. Yang kedua, evaluasi adalah kegiatan menilai keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan. Yang tiga, penilaian formatif dilakukan saat proses belajar untuk perbaikan. Yang keempat, penilaian sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk nilai akhir. Yang kelima, penilaian alternatif menggunakan cara penilaian selain tes tertulis. Yang keenam, penilaian autentik, nilai siswa dengan tugas nyata yang relevan dengan kehidupan. Inilah hasil dari penjelasan tentang TPT saya yang berjudul pengantar penilaian dan evaluasi pembelajaran serta penilaian formatif, sumatif, alternatif, dan autentik. Terima kasih.